Viral di media sosial, seorang emak-emak mengadang alat berat yang hendak menimbun proyek jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi heroik emak-emak itu terjadi di lokasi proyek jalan samping Sungai Telo, Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 7, Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam unggahan akun Instagram makassar.info, tampak seorang mama dengan lantang meminta operator alat berat agar melakukan penimbunan. Unggahan itu pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah mendapat like dari netizen 1.116 like dan 59 komentar. Pantauan tribun di lokasi pada Kamis 11 Desember 2025 siang, 3 alat berat berada di lokasi proyek jalan tersebut. 2 diantaranya tengah sibuk menimbun lahan yang dijadikan jalan. Sosok perempuan yang viral memprotes penimbunan jalan itu juga berada di lokasi. Ialah Roslina, anak pertama dari 5 bersaudara pasangan Haji SC dan Adi. Haji SC mengaku sebagai ahli waris dari ayahnya Baraka bin Pato. Ibu 3 anak ini mengaku memprotes pengerjaan proyek itu lantaran lahan orang tuanya yang hendak ditimbun belum diganti rugi atau dibebaskan. Sebelum aksi protes itu dilakukan dan viral, Roslina menjelaskan bahwa pada Sabtu akhir pekan lalu ada ratusan personel kepolisian dan Satpol PP dikerahkan ke lokasi. Roslina mengaku pihak mereka memaksa untuk mengerjakan lahan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setelah itu, kata Roslina, aksi penimbunan paksa dilakukan di pagi hari. Data dari LBH Makassar, pengerjaan proyek jalan itu dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Pemprov Sulawesi Selatan. Pekerjaan itu bernama pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Sungai Telo. Tanggal kontrak 14 Juli 2025 itu memiliki nilai kontrak sebesar 16,8 miliar rupiah. Waktu pelaksanaan proyek itu selama 170 hari kalender dengan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD. Adapun kontraktor proyek itu PT YIP dengan konsultan PT GTK. Proyek jalan ini seperti apa itu, Bu? Waktu hari Sabtu itu turun semua personil baik dari kepolisian, Brimob maupun Satpol PP itu sekitar 300-an lebih, Pak. Mereka mengerjakan paksa lahan kami tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa lahan kami akan dikerja begitu. Tidak ada sama sekali pemberitahuan. Kemudian dilanjut hari ini ditimbun paksa lagi. Meski saya teriak-teriak untuk melarangnya, tapi kami dihiraukan. Dari hari Sabtu mulai dikerjakan? Ya, mulai dari hari Sabtu. Kemudian kemarin masukkan timbunan. Mereka beralasan cuma masukkan saja timbunannya, tidak bakalan ditimbun. Tapi tadi pagar kami yang ada di situ itu semuanya diserobot. Dirobohkan ya? Iya, dirobohkan. Bahkan papan bicara kami tidak dihiraukan begitu. Memang sebelumnya tidak ada komunikasi dari pihak Pemprov begitu untuk ganti rugi? Tidak ada sama sekali, tidak ada penawaran sama sekali. Hanya dari pihak ahli waris yang sendiri. Tapi mereka benar-benar tidak mendengarkan kami, bahkan menutup mata dan hati untuk melihat bukti-bukti alas hak kami. Kalau alas haknya Ibu apa saja? Berupa rincik. Itu pun rinciknya sudah diakui di kelurahan. Dan mereka tidak mau membuka hati untuk menerima itu. Dan tidak ada sama sekali sosialisasi bahwa akan dikerja paksa begini lahan kami, Pak. Sebelumnya lahan Ibu itu apa di situ? Ada pohon nipah, kemudian ada rumah-rumah bapak saya di situ. Kemudian kelapa kami juga ditumbang, sampai-sampai mama saya menangis itu kelapa dari peninggalan bapakku. Berarti lahan di Iya. lahan apa? Terpakai ini? Iya, terpakai. Lahan aktif. Bahkan ini om saya mengerjakan biasanya ngambil air nipah itu dalam sehari pendapatannya 100 lebih begitu. Tapi tidak ada ganti rugi sama sekali sampai sekarang. Bahkan tidak ada itikat baik untuk Luasnya berapa itu kira-kira, Bu? yang kena jalan ini kan kita iya. Kalau kita hitung lebar jalannya ini kan 15, jadi kita berpatokan di situ. Jadi mulai dari patokan situ sampai ke sana itu 71 meter. Jadi kita hitungannya 15 kali 71 meter. Itu luas lahan yang diambil, Iya. Ibu, ini kan sudah ditimbun ini. Bagaimana ke pemerintah sendiri? Kami upayakan melalui jalur hukum. Tadi kami sudah koordinasi dengan pengacara kami dan
beliau sudah membuat surat-suratnya. Jadi besok kita langsung turun ke Pemprov. Gitu. Harapannya sendiri untuk Pemprov kan ini kan proyek. Harapan saya buat Pemprov itu membuka hati, membuka ruang mediasi, memberikan kami solusi dan menghentikan dulu para pekerjanya untuk sementara sampai kami terselesaikan begitu. Itu di harapan tak. Saya selalu sama ahli waris yang lain selalu memberi ruang. Pak, tawar maki Pak, berapa kita mau? Supaya tidak seperti ini, karena lahan sebelahnya itu sudah dibayarkan, lahan sebelumnya sudah dibayarkan. Jadi pertanyaan saya, kenapa mesti tanahnya orang tuaku yang tidak ada ganti ruginya? Apa nama lain dibayar Ibu? Pak Sainal itu di depan 2,5 M. Itu ada apa maksudnya, pengacara dia? Pengacara. Kalau yang di sebelahnya? Kalau ya. Berapa 20 juta? Jika per 900, mana 900? Ada lagi 900 juta Pak Kinan. Saya 3 orang. Sebenarnya sebelumnya 3 orang berkoordinasi, Pak Kinan, Pak Sainal dengan saya. Kemudian setelah beliau ini sudah dibayar, saya berjalan sendiri dan kayaknya mohon maaf saya harus katakan sepertinya mereka diintervensi karena mereka berhenti memberi saya informasi. Mungkin karena saya seorang perempuan ya Pak ya, tapi saya kira dengan seperti ini tidak perlu ada yang dibeda-bedakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.